katanya mau olahraga nih. Nggak jadi. Aduh, ayah udah dari tadi capek nih, udah keringetan, Bun. Nggak mau, nggak jadi, Aduh. udah. Katanya mau olahraga nih, biar seger, biar tetap staminanya terjaga, Bun. Habis tadi udah dikata-katain, nggak jadi, udah. Udah ngambeknya. Kata-katain bajunya ya? Iya. Habis mau olahraga masa kayak baju kayak gini, Bun. Tapi kan keren. Lagi kan habis olahraga pasti foto-foto semua. Keren, tapi kalau buat manggung kan, tapi buat olahraga gini mah gerakannya gimana? Mau gerakan angkat kaki, itu angkat sit up Kan dan segala nggak macam. sepedahan, cuman yoga-yoga aja. Ya tetep, Bun, kalau keringetannya juga nggak nyerap keringet bahannya, Tapi tetap Bun. aja loh, ya kalau body shaming itu tuh nggak boleh loh ya. Kan bukan bodinya, yang ayah protes bajunya. Oh ya udah deh, ayah menang deh, ayah menang Iya, deh iya hari udah. ini. Mungkin kalau olahraga mesti pakai baju yang Nanti aku proper, tanya Bun. sama dokter Tata ya. Ya. Maksudnya kalau memang gerakannya nggak terganggu boleh nggak gitu ya? Ya, Ntar ya aku perlu tanya banget ya. nih kita Oke. tanya sama ahlinya. Ya, pemirsa nih hari ini saya sama Bunda nih lagi sedikit ribut mengenai kita mau ngajak olahraga nih ya. Bunda ini kalau diajak olahraga ini ada aja alasannya ya. Enggak sih, nggak begitu sebetulnya pemirsa. Siang ini sebetulnya kita udah dari awal janjian mau olahraga. Cuman si ayah banyak banget peraturannya, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, nggak boleh pakai baju yang ini, harus pakai baju yang itu. Aduh repot banget. Ya. Jadi akhirnya nggak jadi deh olahraganya. Tapi nanti kita mau bicara sama dokter Tata, masih berhubungan sama olahraga di pandemi ini kan. Kita kan banyak di rumah, berarti mau tidak mau olahraganya di rumah. Iya kan pemirsa ya? Seperti biasanya ya, kita ketemu lagi di Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Tapi balik lagi nih, gimana olahraga pas pandemi di rumah aja itu asik juga. Kita kayaknya mesti berguru sama dokter Tata. Ya, harus yang ahlinya nih, spesialis kedokteran olahraga. Ya, kayaknya dokter Tata sudah ada tuh. Oh iya tuh, iya apa kabar? Dokter Tata. Hai, selamat siang. Apa kabar Dokter Tata? Kayaknya seger banget Dokter Tata hari ini. Aduh, habis olahraga juga kan? Pagi tadi. Oh sip, duh. Betul aja olahraga, Bu. Aku juga olahraga. Olahraga mulu kayak dari tadi tepatnya. Kenapa? Jadi nih baju dikatain, nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Padahal kan kalau cuma yoga doang mau pakai apa juga kayaknya cincai-cincai aja dia kan pokoknya bisa gerakannya. Terus nggak jadi olahraga deh gara-gara berantem. Ini padahal manis-manisnya bisa berantem juga loh, bawel juga loh dia ternyata. Berarti niatnya apa dong? Niatnya pas foto cakep nanti. Pas foto cakep ya. Oke. Yang penting bisa diupload di Instagram gitu ya. Itu kan jujur, benar boleh dong. Boleh dong. Gimana nih Boleh Mbak sih, Tata? Dokter Kalau menurut saya sih olahraga itu harus pakai baju yang proper, yang menyerap keringat, bahannya katun, nyaman tuh bergerak gitu. Kalau ini kan nyaman tuh di foto. Ih, banyak peraturan amat sih. Latihan fisik kali ya. Oh iya. Oke, kita udah belajar kan bedanya nih pemirsa ya antara aktivitas fisik, itu semua tuh masuk deh kayaknya aktivitas fisik, nah, pokoknya ada yang gerakan orang duduk aja boleh kok katanya ya. Kemudian ada yang namanya latihan fisik sama olahraga bedanya cuma satu nih, banyak sih nggak cuma satu. Maksudnya kalau olahraga tuh ada kompetisinya gitu, kalau nggak ada kompetisi namanya latihan fisik. Jadi kalau tadi ayah yoga atau ayah plank atau ayah apa namanya latihan fisik. Latihan fisik. Tapi kita tadi ngomong olahraga, kenapa dok? Supaya menyamakan apa ya? Bisa di rumah kan barangkali belum ngerti tuh bedain latihan fisik sama olahraga. Udah itu tadi kekunci dari SD sampai SMP pelajaran olahraga. Nge-switch Gitu. ubah begitu tuh susah. Akhirnya kita kalau ngomong latihan fisik orang malah nggak ngerti. Emang apa bedanya? Iya, kalau udah pakai sepatu olahraga, pakai celana olahraga, baju olahraga, Soalnya udah pikirnya olahraga nggak gitu ada ya. sepatu ini. Tapi kan ada sepatu latihan Ya. dong. Tapi walaupun sebenarnya nggak olahraga juga, Nggak cuma olahraga makan juga bubur ya. aja, makan Oke. nasi uduk aja ya. Tapi memang kita mesti pakai baju yang proper ya. Ya. Satu. Ih, kamu Ketika nih kita- pasti udah ditelepon sama si ayah ya tadi ya. Janjian ya. Iya ya, enggak ya. Enggak ditelepon. Cuman seperti yang sudah pernah saya sampaikan, kalau kita mau melakukan latihan fisik atau olahraga, jelaskan tujuannya adalah sehat, lebih Oke. jauh bugar, gitu ya. Dan Emang kemudian nggak bisa gini loh, tujuannya sehat dan bugar. Tambahannya keren, terusnya bisa upload, nggak bisa begitu tambahin, jadi banyak. Tujuannya jangan cuma boleh satu. dong. Dokter. Habis selesai semuanya, ada sesi foto khusus, itu boleh. karena kan bagaimanapun kaidah untuk melakukan latihannya harus kita jaga. Nanti kita nggak Gitu. bisa mengejar apa yang tujuan pertama tuh yang sehat dan bugar ya. Ya. Kalau ngejar yang kedua ketiganya sebetulnya. Ya, dia Terus, nurut deh. terus coba bayangin kalau yang dikejar hanya foto belaka, terus kemudian
pada saat proses itu ternyata akhirnya malah mengakibatkan cedera. Nah, Oke, ya udah, Bunda udah salah, nggak apa-apa deh ya. Pemirsa, barangkali Anda juga punya kesalahan yang barangkali sering dikerjakan waktu melakukan latihan fisik atau olahraga. Silakan saja lo bisa telepon di sini, nanti di segmen 3 Anda boleh bertanya apapun juga berhubungan dengan olahraga di masa pandemi. Atau latihan fisik deh. Di kelompok desa. 5743476 021 5743478 buat di luar Jabodetabek. Bisa juga kirim ke DM Instagram kita @indonesiasehat.tvri. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Sehat karena sehat itu Asik. Pemirsa, bicara mengenai olahraga di masa pandemi ini ya, kita akan bahas semuanya dengan Dokter Tata di acara Indonesia Sehat karena sehat itu asik. ya. Nama lengkapnya adalah Dr. Listia Tresnanti Nah, Mitra. udah bener. Yes, spesialis kedokteran olahraga pemirsa. Udah bener ya? Udah bener. Panggilan akhirnya itu namanya Dokter Tata. Ya. Dokter Tata itu adalah panggilan kesayangan buat orang-orang yang dekat sama dia. Kita aja pura-pura deket ya nggak apa-apa. Dokter Tata, ayo dong diajarin supaya kita bener gitu Oke, loh latihan ya. fisiknya atau olahraganya lah gitu ya. Kita lanjutin ya. Ini bisa dibuka nggak? Bisa, maksudnya tinggal dicoel Jreng-jreng. aja. Iya. Oke, kalau geser dikit, nah. Oke. Ini yang kemarin ya, udah kita sebutkan. Sekarang kita Ke aktivitas fisik ya? Oke, Belum nah ya? ini astagfirullahaladzim. Yes. Jadi apa yang harus dipersiapkan? Ya, ini tujuan kita jelas untuk sehat dan untuk bugar. Oke. Kesehatan yang kita siapkan ini adalah bukan cuma jasmani, tapi rohani dan sosial. Kok pakai sosial? Gimana caranya? Ini WHO. Oh Jadi iya, mas iya, seperti iya. itu. Maksudnya sehat itu iya. Iya. Saya pikir Jadi kalau karena foto-foto tadi itu sosial, Bun. Yes. Ya. Terus kemudian untuk kebugaran sendiri, ini adalah 3 komponen utama yang harus kita persiapkan. ada 3 ya? Yes. Ketahanan jantung Ketahanan paru. jantung paru, kekuatan otot, dan kelenturan otot. Oke. Ya, Artinya 3-3 itu harus tercapai dalam 1 kali latihan olahraga sebaiknya. Jadi Seharusnya. tidak dalam 1 hari, Tapi- tetapi di dalam 1 minggu ini 3 Oh, komponen untuk- kebugaran iya. ini Kalau kita sebaiknya repetisi kita itu artinya 3-3-nya harus dipikirin nih semuanya. Ya. Jangan satu aja yang modelnya Betul. gitu. Kekuatan-kekuatan aja Iya. nggak bisa. Jadi kita baru ngomongin bugar tuh nggak bisa. Kadang-kadang gini deh, kita datang kayak Mas Boy, ke gym nih, aku latihan beban, gitu ya. Latihan beban tuh artinya fokusnya kan di kekuatan otot aja. Yeah. Nah gitu. Nah harus ada latihan yang untuk ketahanan jantung parunya. Harus ada latihan yang untuk Oke. kelenturan ototnya. Jadi bisa aja nih Karena dia tujuan kuat kita tapi nggak bugar. lentur gitu ya. Kita kan tujuannya adalah bugar. Namanya bugar sehat dulu yang tadi itu, nggak pakai cedera gitu deh. Iya. Oke, sebelum pindah ke slide berikutnya, coba dong diingetin, diulang sedikit apa nih ya pemirsa bedanya antara sehat sama bugar. Oke. Sehat itu menurut WHO itu adalah ya berarti dia harus sehat jasmani, fisik, rohani, mental dan sosialnya. Jadi kalau misalnya galau-galau seperti itu sebetulnya memang ya sudah Kurang katakanlah kurang sehat gitu seperti itu. Nah, kalau dinamakan bugar itu maksudnya adalah keadaan di mana kita ini masih punya waktu untuk bisa melakukan hal-hal di luar hal-hal yang biasanya kita lakukan Misalnya tanpa rasa lelah yang berarti. kelebihan. Misalkan ayah pulang habis operasi 5, ya. Sampai rumah masih bisa ngobrol sama Bunda Iya. gitu. Iya. Masih Terus bisa kalau ngobrol sama anak-anak anak-anak. Minta Iya. kemana, minta ditemenin apa, Betul. masih bisa. Jadi kalau pulang dari rumah sakit terus langsung tidur itu nggak Nggak bugar. itu contoh gampang seperti itu. Jadi bugar itu artinya memang kita masih bisa melakukan semua aktivitas yang sehari-hari dilakukan dan masih punya Kehabisan waktu itu. tenaga gitu ya. Iya, tanpa rasa lelah yang berarti. Lelah harus ada, habis beraktivitas kok Iya, nggak mungkin nggak lelah, tapi lelahnya tidak berarti sehingga masih bisa Nih melakukan buat hal-hal lain yang bapak emergency. ibu di rumah yang barangkali anaknya terus barangkali ajakin main atau barangkali Masih anaknya bisa. juga nanya PR gitu Masih ya. bisa. Udah langsung bertanduk teriak tuh, itu udah pasti nggak bugar. Jadi nggak terus sampai rumah udah langsung kalau zaman sekarang kan kita harus dengan protokol kesehatan kan dengan rentetannya Mandi, yang mandi, keramas, keramas dan gitu. lain sebagainya seperti itu. Terus habis itu langsung brak
Nah, itu udah salah satu tanda bahwa kita tidak bugar. Gitu. Bugar adalah level lebih tinggi daripada sehat. Oke, baik. Tetangganya Gitu. pagar itu. Terus, nah, saya mau kasih tahu ini dulu. Ini penting sekali karena seperti tadi kita melakukan apakah itu latihan fisik, apakah itu olahraga. Jelas itu tujuannya kan kembali lagi sehat dan bugar. Ya. Ingin mempertahankan derajat-derajat itu, nggak ada dong yang ingin berakhir dengan sebuah kondisi cedera ataupun kesakitan ataupun yang lainnya. Ya. Nah, semestinya kita yang harus mengukur diri kita sendiri. Ada 7 pertanyaan yang seharusnya kita bisa jawab dengan jujur sebelum kita memutuskan untuk Jangan nanya melakukan ayah deh, latihan. nanyanya sama aku aja deh. Si ayah mah masalahnya rapi banget, aku aja deh kalau gitu. Jadi ini harus dijawab dengan jujur. Jadi tanyalah kepada diri Anda masing-masing sebelum melakukannya. Ketika ada satu ya, sebaiknya dipastikan dulu ke dokter. Iyanya ini apakah iya yang betul-betul ya karena ada sesuatu ataukah iya karena kecemasan dan kekhawatiran, apalagi kondisi kayak begini. Gitu. Jadi yang pertama adalah apakah dokter pernah menyatakan Anda memiliki masalah pada jantung dan hanya mulai melakukan aktivitas fisik yang direkomendasikan oleh dokter? Oke, ya. Anggap tidak. Apakah Anda pernah merasakan nyeri dada saat melakukan aktivitas? Oh, tidak. Kecuali si ayah aneh-aneh. Nah, dalam sebulan terakhir, apakah Anda pernah mengalami nyeri dada ketika tidak melakukan aktivitas fisik? Tidak. Apakah Anda pernah kehilangan keseimbangan karena pusing atau kehilangan kesadaran? Ini dalam keadaan latihan fisik maksudnya? Sebelum Oh, tiba-tiba aja nih. ya tiba-tiba. Jadi kalau dia memang ada habit kan ada ya yang seperti itu nggak ini tiba-tiba blok gitu itu. Nah, tidak. Apakah Anda memiliki masalah pada tulang atau persendian? Iya. Nah, yang dapat diperburuk oleh perubahan aktivitas fisik. Maksudnya, jadi awalnya nggak apa-apa. Terus ketika melakukan sebuah aktivitas fisik yang khusus, itu jadi seolah terpicu. Oh, baik. Nah, ini Kan ada kadang-kadang tidak ya. ya. Apakah dokter saat ini merasakan obat-obatan untuk tekanan darah atau kondisi jantung bagi Anda? Tidak. Apakah Anda mengetahui ada alasan lain yang menyebabkan Anda tidak boleh melakukan aktivitas fisik? Ada, orang si ayah nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Masih aja dendam kayaknya ya. Enggak. Tidak ya. Kalau tidak, nggak apa-apa dong ya berarti. Pertanyaan ini wajib atau hanya gambaran atau minimal pertanyaan? Ini adalah PPE, Pre-Participation Examination memang. Jadi memang ini adalah screening awal untuk bisa Semua melakukan orang. latihan. Ya. Ya. Untuk semua orang yang akan dewasa memulai ya, gitu latihan orang dewasa fisik. untuk melakukan latihan ini sebaiknya mengisi ini karena lagi-lagi semuanya adalah untuk menjamin keselamatan. Karena kan kita sering tahu tuh sebelum masa pandemi, kalau sekarang masih tidak dimungkinkan untuk kayak futsal dan lain sebagainya. Tapi ngerti dong berita-beritanya setelah futsal pulang kantor, futsal, terus sudden death. Tiba-tiba seperti itu. Banyak kan terjadi. Betul. Ya. Nah, itu karena kadang kita ini nggak menyadari sebetulnya bagaimana keadaan diri kita hari itu. Baik. Kadang kita juga nggak tahu kita ini ada penyakit penyerta atau enggak. Dokter Tata, berarti ini pertanyaan setiap kali kita mau latihan fisik? Sebaiknya. Oh gitu. Iya. Karena kan kondisi orang beda-beda. Sekarang, let's say misalnya hari ini dia bekerja ya. Hari ini bekerja. Kebetulan loadnya banyak di kantor. Stressful. Banyak kerjaan segala macam. Kemudian dia justru sebetulnya dia kepingin ketemu sama teman-teman nih. Main futsal, let's say seperti itu ya. Kepengennya ketemu, kepingin having fun, kepingin bisa ketawa, gitu ya. Niatnya nggak ada dong yang jelek gitu ya. Tapi ternyata justru kondisi dia sebelum itu dia capek. Kita nggak tahu sebelumnya lagi. Apakah itu cuma hari itu? Terus kemudian apakah dia punya penyakit penyerta? Tahu-tahu dia nggak ngerti kalau dia kolesterolnya tinggi atau ada penyakit lain yang kita nggak tahu. Berarti yang pertanyaan nomor 7 itu barangkali yang hati-hati banget kita barangkali ya. Apakah Anda mengetahui ada alasan lain? Karena kalau yang jantung, yang dokter Jelas itu kan? pasti udah tahu dong itu dengan sendirinya kan. Kalau yang ini nih yang bisa barangkali berubah tiap kali kita mau latihan. Jadi yang pasti ini kita harus jujur sama diri sendiri Iya, ya. jadi Kadang-kadang orang pertanyaan jujur. Tujuannya harus jujur dan jujurnya harus melihat bukan lihat kemarin-kemarin enggak. Hari itu kayak apa? Saat itu seperti apa? Dan ketika memang iya ya, kayaknya seperti ini. Udah deh, amannya adalah stop, jangan melakukan dulu, pastikan itu gitu. Karena bagaimanapun kita yang first thing itu ya jelas adalah keselamatan kan yang utama. Pasti. Gitu. Apa lanjut Dokter Tata? Oh seru nih. Nah, latihan saya tadi fisik. ngomong latihan fisik, bagaimana sih sebetulnya
Latihan fisik itu harus dilakukan dengan baik. Kemudian, nah baik itu apa? Baik itu dimulai sejak dini, sesuai dengan kondisi fisik medis yang tadi, tidak menimbulkan dampak yang merugikan, bervariasi dan mampu laksana. Apa tuh maksudnya? Nah, kayak Mbak Lula, pakai rok seperti itu, kan nggak mampu laksana tuh sebetulnya. Oh, baik, kena lagi ya. Nggak apa-apa nih, kalau gitu kita jeda dulu ya Dokter Tata ya. Sebelum saya lebih banyak dibully dan lebih panjang dibully ya pemirsa ya. Kita break dulu pemirsa ya. Jangan lupa Anda boleh bertanya loh, 5743476, 0215547478. Bisa juga DM kita di Instagram @indonesiasehat.tvri. Oke, pemirsa, jangan kemana-mana, kita masih akan membahas di Indonesia Sehat, karena sehat itu asik. Asik. Ya, kembali di Indonesia Sehat, karena sehat itu asik. Nah, kita masih membahas mengenai olahraga di era pandemi. Ya, ini segmen ini kita terima telepon ya. Jadi untuk pemirsa bisa menelpon kita di 5743476 untuk yang di Jakarta, di luar kota Jakarta 021 5743478. Atau bisa juga lewat Instagram kita di @indonesiasehat.tvri. Dokter Tata sambil nunggu telepon yang masuk, kita teruskan dulu aja ya. Tadi bisa mampu laksana berarti jadi bisa mengerjakan latihannya dengan baik gitu ya. Jadi maksudnya tuh, jadi gini, sebetulnya semuanya ini adalah baik, benar, terukur, teratur. Ini baru yang baik. Baik, baik, benar, terukur, teratur. BBTT, baik, benar, terukur, dan teratur. Ini baik nih seperti ini. Terus kemudian berikutnya adalah benar. Benar tuh kayak apa sebetulnya? Nah, benar itu dimulai secara bertahap. Ada pemanasan dan peregangannya. Itu dia. Ada pemanasan dan peregangan. Itu pertanyaannya udah banyak setumpuk berhubungan dengan pemanasan dan peregangan. Kita tahan dulu ya. Oke, sip. Halo Indonesia Sehat, selamat siang. Halo. Halo dokter. Halo, selamat siang Ibu. Siapa di mana? Halo dok. Ya. Ya, halo, selamat siang Ibu. Ya. Ya, silakan pertanyaannya Ibu. Ibu udah usia. Ya. Terus olahraganya harus bagaimana biar bugar gitu deh. Ya. Ibu usianya berapa? Usianya 69. Masih 69. muda Bu. Masih muda, Bu. Tenang ya Bu ya. Kita tanyakan ya Bu ya. Oke, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bu. Baru 69. Baru 69. Tenang. Mau dijawab dulu atau kita lanjutin yang ini? Jawab dulu juga boleh. Jawab dulu ya. 69. Pertama Ibu, yang jelas harus dilakukan adalah cek tadi tuh 7 pertanyaan. Oh, 7 Oke, pertanyaan sebelum dicek memulai dulu. olahraga. Karena jelas kan usia 69 tahun, secara fisiologis aja kan sudah berbeda pasti dengan yang usianya 40 dan 17 tahun. Sehingga kan harus menjawab dulu yang tadi 7 itu. Kalau udah oke yang 7 itu, ya kita harus lakukan ini tadi, benar-benar bertahap. Bertahap. Mau diangkat dulu? Bertahap dulu jawabannya Iya, ya. kamu tahu sih Dokter Tata, kamu tahu ya. Halo, selamat siang Indonesia Sehat. Dengan siapa di mana? Halo. Dengan siapa? Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Dengan Pak Herlan di Bandung biasa, Bu Dokter. Ya, mangga Pak Herlan. Usia saya kan ini sudah senja, istri baru 1, ingin baru. menambah tidak ada yang mau begitu. Saya ada teman. Untuk menjaga kebugaran, diantaranya olahraga, yaitu lari-lari di depan rumah sambil senam. Ya, pertanyaannya. Lari sambil senam. Ya. Bagaimana ini resepnya agar malam Jumat olahraga push up-nya tetap seperti pengantin baru begitu. Baiklah. Iya, baik Pak. Pertanyaan menarik Pak. Terima Ini kasih menarik Pak. pertanyaannya. Ya. Aduh, walaupun siang-siang ya. Bagaimana ini Baik, pemerintah sekarang beda dengan tahun 70-an, 80-an, tidak ada slogan-slogan yaitu memasyarakatkan olahraga Dan maupun mengolahragakan. mengolahragakan masyarakat. Baik, Betul. terima Yang kasih ketiga, Bapak. yaitu pada musim pandemi ini banyak hewan kurban yang sakit. Apakah hewan juga harus olahraga, memakai masker, atau pakai kolorna? Bapak mah iseng. Terima kasih ya Pak. Bapak mah iseng pertanyaan. Lucu deh si Bapak. Seru. Tapi pertanyaan kedua, pertanyaan pertama
seru Bun. Ya. Kayaknya itu dokter Boyke harusnya. Ya udah nggak apa-apa kalau begitu. Coba kayaknya ibu yang pertama juga belum bulat ya jawabnya kan. Benar. Jadi yang jelas mau ibu yang pertama atau Pak Erlan ya tadi itu jelas harus screening yang tadi 7 pertanyaan. Itu jelas. Dengan usianya yang seperti itu jelas mulainya harus bertahap. Bertahap seperti apa? Start slow. Jadi betul-betul mulai dari yang paling ringan dulu. Oke. Ini kan berarti kita bicara orang yang belum Baru. olahraga. Dia mau mulai olahraga di umur yang seperti itu, ya kan? Beda dengan barangkali dari umur misalkan nih, dari umur Mantan kayak ayah nih atlet dari gitu ya. 30 tahun tuh udah gila-gilaan olahraganya. Waktu dia ketemu umur 69 juga barangkali udah biasa kok olahraganya kan. Ini untuk semua orang yang tadinya tidak olahraga. Baru mau mulai di umur yang lumayan lah ceritanya udah banyak. Terus jadi semua 7 pertanyaan. 7 pertanyaan. 7 pertanyaan lewat, kemudian tadi bertahap. Bertahap itu adalah betul-betul mulai yang paling ringan. Mulai paling ringan. Saya pengen jelasin berarti ini harus diganti dulu ya. Sebentar. Saya siapkan itu. Nah ini nih. Nah ini sebetulnya untuk kenapa kok sampai seperti itu? Jadi kita harus mulainya dari sini. Jadi ini nih sebuah gambar yang dibuat oleh WHO dan dengan gambar ini sebenarnya WHO sudah menetapkan tanggal 6 April ini sebagai Hari Aktivitas Fisik Sedunia. Ya, jadi di sini lihat semakin ke sini ini adalah dari mulai aktivitas fisik, latihan fisik dan olahraga. Ingat kan yang kemarin? Nah, semakin ke kanan ini manfaatnya semakin besar. Tapi dengan meningkatnya manfaat, meningkat pula bahaya dan risikonya. Jadi semua harus memulainya secara bertahap di titik mana dia itu. Kalau memang belum pernah sama sekali, ya berarti harus mulainya dari sini. Ringan sedang, lebih daripada 10 menit beberapa kali sehari. Tapi harus Dan setiap hari. Ya. Oh. Kalau ini sudah terbiasa, diadaptasikan dulu. Paling tidak sampai 3 bulan ya biasanya, tapi kan kita lihat per bulan, boleh kemudian bergeser ke sini, dikit-dikit jadinya. Betul-betul semuanya harus dikembalikan kepada diri masing-masing. Kita ngambil yang sedang ya, aktivitas intensitas sedang, lebih daripada 30 menit, lebih atau sama lah ya, anggap 30 menit, tapi setiap hari. Berarti Sabtu Minggu juga nggak libur? Enggak dong. Ya kalau kita kembali ke yang kemarin, 150 sampai 300 menit sampai 300 minggu. Per minggu. Oke, baik. Itu yang rekomendasinya itu. Sedang berat di atas 20 menit, kok lebih sedikit tapi berat? Iya. Tapi ini sudah mulai latihan fisik. Oke. Sudah bukan aktivitas Kita angkat lagi. dulu. Ya, Ini kita angkat bedanya dulu. di mana ya? Oke. Halo, selamat siang. Indonesia sehat. Halo. Dengan siapa di mana? Ibu Ati dari Palembang. Silakan Bu Silakan, Ati. Silakan Ibu. Saya umurnya 57 dok. Ya. Berat badan 80. Ya. Nah, katanya kalau kita olahraga tuh minimal 30 menit ya dok. Enggak sehari. Ya. Nah, baik. Ini pakai sepeda statistik dok ya. Ya. 10 menit 50 kalori tapi udah capek. Oke. Ya, sepeda statis ya. Terus saya pernah nyoba 20 menit dok ya. Ya. Tapi gemetaran terpingsan. Hampir pingsan. Yang gemetaran apanya? 20 menit Kakinya? gemetaran, yes. Iya. Ya, Dadanya kemudian apa? kemudian hampir pingsan. Jadi gimana dok solusinya dok? Iya. Ya. Ibu yang gemeter kakinya aja, apa sebadan gemeter Bu? Seluruh badan. Tuh, seluruh Seluruh badan. badan. Oke, kita nanya ya Bu ya. Ya, Gitu. terima kasih Ibu. Ya. Jadi kalau kemungkinannya untuk Ibu Asti yang barusan ini, ya itu tadi kemungkinan ini baru mulai pakai sepeda statis, gitu ya. Seperti kita Baru mulai olahraga nih, latihan fisik. Latihan Iya, fisik, oke. mungkin pas era pandemi ini baru 3 bulan ini Tapi ada latihan sepeda fisik statis. yang seperti cuman misalkan sepeda statis itu masuk yang mana? Yang latihan fisik bugar itu? Aktivitas atau latihan fisik? latihan kalau sudah Latihan seperti dong. karena kan kalau kita pakai sepeda statis kan bukan hanya menggerakkan otot saja, Iya. tapi kan pasti ada tujuannya untuk mempertahankan atau meningkatkan salah satu atau salah berapa komponen tubuh mengurangi berat badan Ya. barangkali juga ya. Pokoknya dia Ya udah kan? latihan fisik. Dia masuk yang sedang atau berat gitu nggak? Nah, kalau pengen tahu masuk sedang atau berat bergantung dari apa yang kemarin saya bilang. Itu Tes bicara, nadinya. nadi. Iya, Tes bicara intensitas juga. berarti dari denyut jantungnya gitu kan. Dan kita ngeceknya dari tes bicara yang saya bilang minggu kemarin itu. Iya. Gitu. Jadi kalau ibu 10 menit sampai udah ngos-ngosan, 20 menit sampai gemeteran, Mau ibu pingsan. kecepatan kali itu berarti. Nah, kemungkinan tubuh belum melakukan adaptasi. Kan nggak bisa tuh hari ini
10 menit. segini, terus besok langsung dinaikin, nggak bisa seperti itu. Itu Atau harus hari ini nggak dikondisikan. kemarin-kemarin Nggak nggak pernah. pernah. Nggak Langsung pernah sama mulai. sekali Ya, ya. ya. Jadi betul-betul ini, kalau misalnya nggak pernah sama sekali, mau tidak mau kita harus Mulai dari situ. iya, harus membuat pola hidup menjadi aktif dulu nih. Itu dulu seperti itu. Ini harus coba diistiqomahkan di sini dulu. Dokter Tata, boleh nggak saya langsung latihan fisik, tapi saya nggak 30 menit, misalkan saya mulai 10 menit gitu. Boleh nggak? Boleh. Saya jadi, pokoknya ibu yang tadi barengan ya sama saya nih ya, Bu Ati yang dari Palembang, kita sama-sama naik sepeda tapi 10 menit aja. Ya, pertanyaan Oke. bagus. Jadi gini, latihan fisik intensitas sedang, aktivitas atau latihan fisik intensitas sedang, itu memang yang dianjurkan adalah 30 menit sehari. Ya. Nah, 30 menit sehari ini rangkaian terkecilnya itu adalah 10 menit. Oh. Jadi ini Pemanasan. mengenal cicilan juga. Boleh dipecah, Iya. jadi nggak usah maksa. Cuman rangkaian terkecilnya itu adalah 10 menit. Jadi dari jurnal ternyata 1 kali 30 menit itu sama, tidak berbeda dengan 3 kali 10. 10 menit. Yeay. Itu yang paling kecilnya Pagi itu. 10, siang 10 gitu malam ya, 10. sore 10. Nanti buat Bapak yang dari Bandung yang bertanya mengenai olahraga malam Iya, nanti ya, sabar kita ya, Pak bahas Herlan lebih ya. jauh ya. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, kita masih membahas olahraga di era pandemi, tetap di Indonesia Sehat, karena sehat itu asik. Pemirsa, kembali lagi di Indonesia Sehat karena sehat itu Asik. asik. Olahraga juga asik, latihan fisik juga Asik. asik, tapi caranya mesti benar. Ternyata 30 menit itu boleh dicicil, seneng banget. Ibu nggak usah 20 menit sampai gemeteran, berarti ibu 10 menit dulu aja. Dan nggak perlu cepat-cepat barangkali ya sepedanya juga. Ini dulu deh pokoknya, ini dulu. Jadi betul-betul dikondisikan. Jangan dikira loh naik sepeda statis itu gampang, mudah. Apalagi kalau yang betul-betul sebelumnya tidak pernah melakukan sama sekali. Dia harus betul-betul kan menggerakkan Otot nih, alat gerak bawah ya. Yes. Belum nih, Belum nanti kalau misalnya betisnya Tapi kayaknya jawaban kasar Ibu banget udah deh cukup udah. nih, jawaban Pak Herlan yang saya penasaran. Ya, dari Dia Bandung ya. gimana sih? Coba dulu tanda sebelum waktunya habis. Iya, Silahkan. maaf, Gampang. Pak Soherlan ya tadi Iya, ya. iya. Iya, 79 tahun. Oke. Iya. Enggak, 69. 69. Oh iya, 69 Iya. tahun. Ya, yang pasti untuk bisa melakukan latihan fisik yang dimaksud itu, Ya. jelas kondisinya memang harus ya lolos 7 tadi itu, dan memang berarti harus bisa bugar dulu. Jadi, Bugar nah dulu. sebelum bugar berarti dia harus Sehat sehat dulu. dulu Sehat dong. dulu. Oke, Gitu. Ya, terima kerja telepon ya dulu Pak Herlan ya. ya, sehat, bugar, nah baru bisa malam Jumatan ya. Oke, Silakan. selamat Halo. siang pemirsa Indonesia Sehat. Dengan siapa di mana? Selamat siang, Halo. Dokter Tata. Halo. Halo, selamat siang. Iya, siang dok. Apa kabar dokter? Saya terdengar. Chandra, Kalau kita dokter jawab Iya. dari aja ya. Surabaya. Berarti sudah terjawab ya Pak Erlan ya. Pokoknya bugar dulu deh. Kalau nggak bugar mah Iya. laki-laki udah nggak bisa deh. Dan untuk bisa pastinya. sampai bugar ya, ini tadi harus ngecek dulu. Jadi nggak Nah, ini bisa kita terus jawab nih, langsung tiba-tiba Dokter seperti Tata, ini. ada banyak pertanyaan dari Instagram. Dari Instagram Ayo, banyak, tapi silakan. Tata juga belum cerita mengenai bahwa kalau kita mulai olahraga itu ada tadi kan peregangan. Nah, itu iya. tuh apa Kita tuh? balik ya Iya, ke yang tadi oke. ya. Sedikit ya, Itu penting tuh kayaknya. Betul. Itu penting. Mana ya? Di atas, Kok nggak ada? digeser ke atas. Yang hijau itu Sorry. Nah, nih kita tadi sudah mulai nih. Nah, sekarang yang benar itu mulainya bertahap. Jadi dimulai dengan pemanasan dan peregangan di awal 10 sampai 15 menit, kemudian melakukan latihan intinya 20 sampai 60 menit, terus kemudian setelah itu juga ada pendinginan dan peregangan lagi 5 sampai 10 menit lagi. Kok jadi banyak banget? Akhirnya jadi berapa puluh menit itu jadinya? Ya, ini kan sampai. Jadi Oh, kita mulainya kira-kira yang paling aja sedikit ya, dulu. nggak usah Jadi ikutin yang kalau ini 20, mentok-mentoknya. ini terus kemudian 10, ini 10 ya 30 sampai 40 Artinya menit. ritual peregangan, latihan inti dan pendinginan itu harus Harus. dilakukan. Jadi benar itu boleh kalau tawar. ini. Ya. Jadi kalau misalnya dikurangin salah satu aja, kan biasanya udah selesai capek terus Iya. nggak ini ya. Iya. Iya, nggak Ya itu pendinginan. tidak benar dan itu jelas berisiko untuk cedera. cedera. Oke, baik. Ya, halo, selamat siang Indonesia Sehat. Selamat siang. Halo. Kecil suaranya. Iya, selamat siang. Iya, Siang Iya, dokter selamat siang, Tata. selamat siang. Dengan siapa di mana? Saya dengan Chandra dari Surabaya. Oke. Dengan Dokter mau nanya, kalau untuk anak-anak usia 10 Kita dan nggak 13 bisa olahraga dengar, yang Mbak. aman Mbak, untuk suaranya hilang jauh sekali. Minta maaf ya, tidak terdengar sama Halo? sekali nih sama kita. Udah? Sudah Jadi kita dengar? nggak bisa jawab Sudah dengar? gimana mau Nih, kayaknya jawabnya semangat ya. dia mau tanya ini, sayang sekali. Halo? Iya. Banyak nih. Saya juga sebenarnya pegang banyak pertanyaan di sini, termasuk barangkali pertanyaan yang paling gampang adalah olahraga apa sih yang paling bagus saat pandemi ini?
Kalau ditanya apa? Halo. Oh Nah, iya. itu dia. Dengan siapa Ya, di mana, silakan, Mbak? Ibu. Halo. Iya Ya, langsung. silakan, Selamat Ibu. siang. Selamat siang. Siang, Ibu. Ya, saya dari Chandra, Surabaya. Silakan. Mau nanya untuk olahraga yang aman selama pandemi untuk anak-anak apa ya? Untuk Anak-anak. anak-anak. Oke, baik. Terima Ya, kasih banyak baik. ya Ibu Untuk ya. usia 10 sama 13. Makasih Dokter Tata. Baik, baik. Nah, Dokter Tata, anak-anak sama sekalian yang ini. Yang paling bagus selama pandemi itu apa? Kalau buat anak-anak yang paling cocok apa? Oke. Kalau ini kita ngomongin tadi pandemi, jelas satu. Nih, yang ngomong tadi yang pertama baik. Baliknya lagi, mampu laksana. Jadi, Mampu laksana. baik bagi Mas Boy, belum tentu baik untuk Mbak Lula. Oh, Jadi Jadi betul-betul ini, sangat individual. Oke, jadi untuk orang tua dan untuk anak pun berbeda. Betul. Prinsipnya, Oke, kalau prinsipnya untuk gimana? dewasa, rekomendasi minimalnya adalah 30 menit sehari. Oke. 3 sampai 5 hari dalam seminggu. 150 sampai 300 menit per minggu. Oke, diulang sedikit. Berarti kita bicara bukan macam olahraganya, tapi cocok apa tidak sama kita. Betul. Selain cocok apa mesti bisa dilakukan terus-menerus, rutin? Harus begitu juga nggak? Harus dong. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan manfaat? Keistiqomahan is emas. Oh, jadi Mbak pertanyaannya bagus banget, termasuk pertanyaannya dari Dewi Lestari ini. Tapi jawabannya adalah olahraga apa yang paling bagus? Yang bisa dikerjakan terus-menerus dan mampu laksana. Kita bisa mengerjakan. Jadi misalkan, oh ada yoga bagus banget, tapi kita nggak bisa. Ya jangan gitu loh. Satu itu, kedua kadang-kadang kita sudah mencoba, kita cari nih apa ya kira-kira yang fit in buat kita gitu ya. Tapi ternyata nyobanya baru sekali, 2 kali dan kemudian sudah akhirnya putus asa. Nah, jadi akhirnya manfaatnya belum sampai bisa didapat, terus akhirnya pindah lagi dan akhirnya berulang dan kita terus juga harus nikmat ya gitu. loh iya dong. Oh, Kan tuh semuanya harus olahraga tuh betul-betul harusnya ini. nikmat. Jadi kalau olahraganya kepaksa banget, belum pas kali. Ya, jadi Kan harus cabang happy ya. olahraga banyak. Asal jangan catur kali Dokter Tata ya. Iya. Oh, tapi itu olahraga loh, bun capek loh, duduk Itu lama itu capek, stamina bener. harus bugar. Iya, Itu kita tingkatannya jawab udah dulu, advance gitu ya, harus bugar dulu. Halo, Ya, kita Kak jawab dulu. penelpon. Halo, selamat siang Indonesia Sehat. Halo, selamat siang. Ya, Ya. sama di Selamat mana? siang. Dengan Yuli di Makassar. Silakan. Mbak Silakan Bu Yuli. Yuli. Siang Bu Dokter, mau tanya kalau ada riwayat vertigo, itu baru katanya saya tidak boleh capek, itu bisa olahraga enggak? Dengan Oke. vertigo. Iya, boleh ya sekalian. Saya ada riwayat vertigo. Baik, baik. Baik, Terima terima kasih kasih, Bu banyak Yuli. buat Nggak boleh pertanyaannya. kelelahan katanya. Baik, Baik. baik. Tanya dokter. Iya, terima kasih Mbak. Aja. Iya. Terus tadi yang Oke. untuk anak ya? Ya, Nah, anak. itu harus dijawab terpisah karena memang untuk anak beda dengan dewasa. Anak bukan miniatur orang Dewasa. dewasa, jelas. Jadi ada aturannya kalau untuk anak. Kalau untuk anak, kalau orang dewasa memang harus mengkhususkan di waktu yang tadi sudah disebutkan sesuai Ya. rekomendasi. Ya. Tapi kalau untuk anak, semuanya ini masuk ke dalam jumlah aktivitas fisik hariannya. Sama memang. Yang diusahakan itu adalah 60 menit dalam sehari. Tapi ini sudah merupakan jumlah akumulasi dengan seluruh Oke, kegiatannya jadi buat dalam ibu yang tadi sehari-hari. juga yang bertanya, berarti kalau anak kita main, lari-larian, ya, Di dalam rumah ya? kejar-kejaran, dalam rumah nih, dia udah masuk juga tuh Ya. aktivitas fisik. Bisa jadi malah dia lebih loh daripada 1 jam. Betul. Jadi kalau memang untuk anak itu memang kita promotnya itu lebih ke Bermain aktivitas gitu fisik ya? yang masuk dalam kegiatan sehari-hari. Jadi bermain ini memang merupakan salah satu sarana yang mudah, murah, Oke, mampu tapi Dokter laksana. Tata, kalau udah ketemu 12 tahun, 13 tahun, udah beda tuh. Kalau yang Betul. 10 tahun lari-larian memang jumpalitan, tapi kalau udah 13 tahun tuh enggak jumpalitan lagi. Iya benar. Yang olahraga jempol. Iya, itu makanya gimana, maksainnya gimana? Bahkan usia-usia segitu ada juga yang memang dia sudah mengkhususkan diri pada salah satu cabang olahraga tertentu, ya kan ya. Nah, nggak apa-apa dalam rangka untuk kita mencari, mengetahui minat dan bakatnya ya nggak masalah untuk dilakukan. Cuman panduan tadi tetap harus dijaga, jangan sampai overtrain kalau untuk anak-anak. Karena anak-anak masih dalam fase pertumbuhan dan perkembangan. Itu kunci Oke. utamanya. Nah, Dokter Tata, kita mau pindah ke sebelah, boleh nggak sih Dokter Tata? Kita pindah ke dapur. Dokter Tata bisa ngasih tunjukin stretching-stretching yang benar nggak sih? Ini belum nih. yang Oh ini. iya, udah boleh, boleh, Iya. boleh, boleh. Sedikit Nih, lagi. baik benar. Terus ini penting nih soalnya. Oke. Ini teman Kemudian- saya yang di dapur kayaknya udah geregetan Iya, pengen ke bentar. dapur katanya. Terukur itu apa? Kan BBTT ya. T ketiga adalah terukur. Terukur itu adalah dilakukan teratur. Nah, istiqomah, 2 istiqomah. kali per minggu untuk awal,
3 sampai 4 kali per minggu untuk lanjutan dengan selang 1 hari untuk pemulihan. Jelas ini harus ada pemulihan itu. Oke. Jadi ada istirahatnya, 1 minggu tuh nggak mungkin 7 kali. Betul. Ya, nggak benar itu. Oke. Yang terakhir teratur, BBTT. Teratur Yang tuh. terakhir adalah ini tadi. Untuk kita bisa mengetahui Mari berhitung ya. Berhitung. denyut nadi maksimalnya 220 dikurangi usia. Denyut nadi latihan intensitas sedang itu adalah 60-70% dari denyut nadi maksimal di awal. Kemudian ketika dilanjutkan bisa ditingkatkan sampai 70 sampai 80. 60-70 masih bisa ngobrol. Nah, 70-80 kayaknya sih udah sibuk sendiri aja. Ya, ini ya. dokter Tata, kayaknya bicara. kita harus latihan. Ini ada pertanyaan dari Nisa nih. Olahraga apa yang baik untuk perut yang buncit, Dok? Nah, kayaknya kita boleh praktekkan di situ, Dokter Ella. Untuk perut buncit, ada olahraga apa nih? Bisa kita praktekkan? Oke, sebentar, perut buncit. Sekarang masih tahu dong, namanya kalau perut buncit artinya mungkin di situ ada kelebihan di situ ya. Maksudnya begini, yang harus balik ke yang tadi itu. Jadi untuk buka tadi ada 3 macam. Jadi harus ada ketahanannya, ketahanan jantung parunya, ada kekuatan ototnya, dan ada kelenturannya. Jadi kalau mau ditanya untuk perut buncit itu apa, ya harus semua ini satu untuk latihannya dan perlu diingat, pastinya nanti harus Jadi nggak cukup dipanggil. dengan sit up aja? Betul, dan mesti kalau urusannya sama perut buncit, artinya ini mungkin kita berpikir itu ada sebuah hal yang berlebih di situ ya. Kita juga nggak bisa hanya aktivitas fisik saja. Tidak boleh cuman latihan fisik aja nih, ada tambahannya, balance nih barangkali jadi masukannya. kita ibaratnya kita ini adalah timbangan. Jadi ketika dalam kondisi seperti ini, maka aktivitas fisiknya harus ditingkatkan, latihan fisiknya. Asupannya diturunin. Dikurangi. Jadi kayaknya mesti manggil tetangga yang lain juga. Oh iya. Kita juga punya satu lagi tamu yang kayaknya udah saya kerem di dapur, udah nunggu di dapur memang. Yuk, kita pindah ya pemirsa ya, tapi kita ke dapur itu mau latihan fisik dulu loh, Dokter Boleh. Tata. Yuk, silakan, Dokter Kita Tata. udah sampai bawa mat begini, maksudnya kan biar si keluar. ayah bergerak. Si ayah yang bergerak. Selalu si ayah yang dong. bergerak. Itu ya bergerak dong. Nggak apa-apa Apa dong. ini, Dokter Tata? Ya, oke. Yang bisa dipraktekkan jelas, yang pertama adalah latihan ketahanan. Itu harus. Latihan ketahanannya apa? Cari yang mampu laksana dalam keadaan kondisi yang berlebih. Dan untuk fase awal, paling gampang aja, jalan cepat. Oh, jalan cepat. Ya, jalan cepat, brisk walking, jalan cepat, intensitas sedang. Dengan tes bicara untuk mengontrol apakah itu memang sudah masuk ke intensitasnya. Oh, baik. Ya, itu Selain harus. jalan cepat, boleh nggak kalau skipping? Itu dihitung jalan cepat nggak? Boleh sih, cuman kalau skipping dengan keadaan yang katakanlah saya tadi mengasumsikan kalau perut buncit kira-kira dia obes ya. Dalam keadaan seperti itu tentunya kalau skipping bisa impact-nya adalah untuk Nah, lutut. sekalian nih ya Dokter Tata ya, ini dari Kristanti, saya umur 34. Lutut saya sakit kalau olahraga loncat dan lari. Nah, itu dia. Stretching sudah, kira-kira olahraganya apa ya, Bu? Ya jangan loncat sama lari dong ya. Betul. Tapi kan dia kalau merasa dia masih muda. Nah, sekarang bukan mudanya ya. Umur itu tidak mencerminkan bahwa dia memang betul-betul ya, sehat gitu. Dan belum tentu juga kalau yang usianya tua berarti terus akhirnya Nggak bisa sama gitu. sekali enggak Bisa. juga. Itu tadi kita mesti tahu dulu kondisi kita ada di mana untuk kita bisa menetapkan kita startnya dari yang mana gitu. Berarti kalau kayak Kristanti ini ya jangan loncat dan jangan Ya, mungkin kondisinya adalah dia nggak tahu ya, bisa jadi berat badannya berlebih. Sehingga terus dipakai seperti ini kan artinya impact-nya di sini. kan lagi musim lari ya, pengennya lari. Semua orang lari, pengennya lari. Semua orang goes, pengennya goes. Begitu kita nggak bisa kan kayaknya, aduh kok nggak bisa Kok nggak sih bisa? kita? Nah, itu tadi kalau misalnya memang nggak pernah sama sekali udah jalan cepat dulu, abis itu jogging. Beda lagi tuh. Kayaknya Dokter Tata tiap Jumat kayaknya kesini nih. Ini Jadi gimana sih jalan, ya? jogging, tahapannya ya. Iya, terus baru nanti kalau lari. memang sudah nih dan terus jalan pun juga jalan cepat nggak terus cuman sehari 2 hari aja, nggak. Tubuh harus beradaptasi dulu. Kalau biasanya dia diem aja kerjaannya, nah dia harus membiasakan untuk jalan cepat ini ya bisa betul-betul setiap Kalau hari. untuk loh. kelenturan apa? Tata? Kalau untuk kelunturan yang kemarin itu ya, yang jelas paling utama. Ya. Kita Apa ikutin yang sih? di situ Nggak kali ya. bisa di sini aja, Sini nggak boleh aja. pindah-pindah. Nggak diikutin, Kita maksudnya ngeliat praktekkan situ aja. sambil memperagakan. Nggak boleh. Oke deh, sudah. Yang kemarin itu, jadi yang jelas harus dilenturkan, itu adalah otot-otot besar. Jadi paling mudah adalah yang Ayo, pertama, Bunda ikut ikuti. bersama bisa. Ayo, kepala dulu. Kepala. Kepala. Kita Ini stretching nih ya, Iya, stretching. stretching. Stretching itu latihan kelenturan, bukan cuma stretching tok loh. Jadi kita mengenalnya tuh Kita stretching. nggak harus yoga ya? Enggak. Oh, yang sederhana-sederhana juga bisa, loh pemirsa. Ini Iya. tuh nggak ada yang Jadi harus apa dari tuh 3 enggak. itu kan tadi ada latihan kelenturan. Iya. Latihan kelenturan itu ya stretching itu
itu sebetulnya. Yang gini-gini itu juga Iya, masuk tuh. Iya. Nah, Gitu-gitu aja. prinsipnya yang harus dipegang. Jadi misalnya untuk kepala, kita ke sini ya, diarahkan ke sebelah kanan. Kalau ada yang 2 ruas kanan kiri, harus dilakukan kanan kiri. Jangan terus kanan, kirinya iya. enggak. Gitu. Dulu kan ada yang begini-begini, Nah, enggak. sebetulnya kalau stretching itu prinsipnya adalah tidak boleh dipantul-pantulkan. Tidak boleh dihentakkan ya. Iya. Nah. Jadi ketika di sini ditahan 10 sampai 30 5 sampai 10 hitungan gitu ya. Ditahan, terus setelah ditahan sampai yang di sini Biarkan ayah mencoba stretching dulu ya pemirsa. Kita jeda dulu pemirsa ya. Nanti kalau Anda masih mau bertanya, apalagi berhubungan sama tadi loh, jelas banget. Mau latihan fisik itu, tapi nih kalau mau ngurangin perut dan lain-lain, ceritanya adalah latihan yang ditingkatkan, asupannya juga mesti diturunkan. Nanti ngomong asupannya ya, supaya kita bugar bukan cuma sehat. Sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap sama kami di sini di Indonesia Sehat, karena sehat itu asik. Ya pemirsa, kembali di Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Asik. Ya tidak terasa nih kita ngobrol-ngobrol saking serunya, waktu berjalan terus. Tapi tadi yang dibicarakan terakhir adalah mengenai tadi untuk yang perut buncit, di samping ketahanan fisik, ketahanan jantung juga harus. Kayaknya itu satu episode sendiri, boleh nggak sih? Boleh nggak sih? Misalnya gini, olahraga atau latihan fisik untuk mengurangi berat badan gitu. harus sendiri sih ya memang Iya ya. satu. Iya boleh nggak sih? Pasti banyak nih pemirsa yang Boleh dong. punya masalah seperti itu ya. Itu dia. Sini dok. Silakan Dokter Nurul. Dokter Nurul. Senang banget bisa ketemu ya. Sini ya. Dokter Nurul tuh mesti larinya ke sini. Ayah jangan di situ ya. Ayah ngalingin bunda. Ayo sini. Sini dok. Dokter Nurul Ratna, spesialis gizi klinis ya. Betul nggak sih? Betul. Ratna tambahannya ada ujungnya juga kan tambahannya ya? Menikam. Manikam. Oke, jadi sekarang ceritanya supaya kita sampai bugar. Kan sehat aja belum sampai nih ya. Pelan-pelan ngomongnya. Langsung. Gimana sih supaya kita lompatnya lebih cepat dari sekarang, posisi sekarang ke sehat ke bugar. Kalau mau olahraga tuh makan apa gitu. Ya sebenarnya ada rahasianya nih ya. Jadi ini tujuannya makanya mau apa dulu nih? Mau nurunin berat badan. Jadi siap untuk berolahraga. Pertanyaannya Apa kalau ke mau? saya iya, kalau ke Oke. si ayah enggak. Oh. Si ayah sih olahraga malam aja gitu ya. Kalau saya ngemis malam tadi itu. Iya, Oke. kalau saya yang mengurangi berat badan aja. Oh, iya. Cocok ya? Ya cocok banget. Jadi kalau pengen seimbang gizinya, artinya yang masuk dengan yang keluar itu harus sama. Itu kan gampang ya. Iya. Kan repot kalau mau makan mesti nimbang-nimbang harus ngitung. Oh, enggak juga. Sekian kalori kayaknya ribet banget deh gitu. Ribet, makanya serahkan kepada saya. Ya. Tapi kalau pengen turun berat badan, ini ada rahasianya nih. Gimana? Yang dimasukkan harus lebih sedikit daripada yang keluarin. Iya, lapar dong ya. Ya. Gimana tuh? Jadi caranya dalam sekali makan harus seimbang. Seimbang itu dalam artian harus ada makanan pokoknya. Ini nggak ada makanan pokok ya di Makan sini pokok ya. itu nasi, karbo. Ya, boleh Oke. nasi, ada karbo. Ya. Jadi Itu intinya ada kentang. Oke, ini ada kentang. Jadi boleh makan Kentang, mie, roti, roti, bihun, nasi, masuk semua. bihun, jagung, Singkong, singkong, ubi, boleh ya. boleh. Intinya harus ada makanan pokok. Kemudian setelah itu makanan pokok harus ada lauk pauknya. Karena dalam sekali kita berolahraga, artinya kan kita ototnya dipakai ya. Nah, Ini nih sebelum olahraga, pas udah olahraga atau gimana? sebelum dan sesudah. Oh, Ya, oke. cuman bedanya kalau sebelum olahraga konsumsi makanannya harus 3-4 jam menjelang olahraga supaya perutnya nggak sakit kan ada Jangan tuh terlalu orang dekat nih. jangan ya. terlalu dekat. Paling tidak lambungnya harus kosong dulu baru Baru olahraga, ya. Nah, kemudian berapa lama setelah olahraga boleh makan? Nah, ini tergantung intensitas olahraganya juga. Sedang deh yang sedang. Yang sedang. Kalau yang sedang, pertama setelah olahraga minum dulu. Jadi oke. nggak boleh dehidrasi ya. Setelah minumnya sudah tercapai sesuai dengan kondisinya ya. Jadi kalau olahraga di tempat panas tentu saja minumnya jauh lebih banyak daripada yang di tempat dingin. Sekitar 1-2 jam setelahnya baru boleh makan.
Ya. Gitu. Dokter Nurul mau tanya nih, tadi kan harus ada karbo, protein dan segala macam itu. Cuman kan ada orang bilang, oh ini kayaknya kalau pengen cepet kurus harus di skip karbonya, makanya protein aja gitu. Ini Maksudnya si Ayah prosentasenya tuh berapa? Iya. Apa emang iya. harus kalau nol nggak di sama sekali karbonya, terus kita Iya. makannya protein Ayah aja. udah lama nggak makan nasi biar tahu aja. Iya. Selama pandemi ya. Selama pandemi. Jadi intinya Dampaknya apa gitu artinya kalau hanya Iya. protein aja? dampaknya jadi lemot. Ah. Berasa nggak tambah lemot? Enggak juga sih, saya kayaknya gitu ya. Kalau ngitung duit masih pinter ya. Jangan dibilangin. Nggak bisa dibohongin. Jadi intinya sebetulnya si karbo tetap harus ada. tetap harus ada karena karbo itu adalah sumber energi energi Kan kita utama mau bagi ngurangin tubuh. berat badan. Nah, caranya Dokter adalah Nurul tahu nggak sih kalau nasi panas-panas tuh bikin nafsu? itu jujur loh. Takarannya Mbak Lula yang dikurangin. Seberapa persen barangkali anggap ya? Apa 10%-nya doang aja atau gimana sih gitu? Cara gampangnya biasanya makan nasinya seberapa itu dikurangin separohnya. Oke, Kalau satu separuhnya bakul ya. jadi setengah bakul. Ya jangan lah, bahasanya iya. Oke, kalau satu piring berarti setengah piring kita Setengah mulai piring sekarang. aja udah. Kalau piring biasa. Kita ganti pakai apa supaya dia tetap mengenyangkan? Apa sayurnya kita Ganti banyakin? sayur. Sayurnya ganti dibanyakin. sayur. Oh. Jadi persentase sayurnya itu adalah hampir serat ya. Jadi sayur dan buah-buahan itu persentasenya ada di setengah bagian piring. Oh, baik. Ya, jadi kalau kita bayangin satu piring makan, setengahnya itu isinya adalah sayur dan buah-buahan. Oke. Setengah piring sisanya isinya adalah nasi dan lauk pauk. Kalau ngotot nih, pengennya tuh yang malah yang lauknya itu lebih banyak. Setengahnya lebih itu lauknya, karbonya barangkali suka minimalis banget. Itu boleh nggak sih bikin apa tuh biasanya kalau Ya. kebanyakan protein? Itu tidak seimbang. Jadi kalau kelebihan protein, terutama tuh buat yang ngejem-ngejem ya biasanya, efeknya jangka panjang ginjalnya bisa bermasalah. Ya, jadi jangan kaget. Kita nggak. Ini supaya dokter Nurul yang ngomong loh, kan kalau saya ngomong suka nggak mau dengerin ya. Jadi pada dasarnya bahwa cuman makan protein aja juga tidak bagus. Iya, gitu. makanya harus seimbang. Ya, tapi ini ada trik nih juga ya pemirsa ini yang pernah juga saya terapkan. Jadi kita kalau tadi kan piring aturannya, piringnya dibikin lebih kecil aja. Gitu. Hati-hati ya kali. Jangan Nah, piring besar. Setengah piring kalau piring Tidak berhasil loh tetap. Tapi kalau piringnya lebih kecil tapi lebih dalam, Ini kenapa jadi banyak triknya ya ternyata ya. Piringnya sih kecil, Jadi tapi menipu mata aja, menipu mata. Tapi hati-hati kalau kita pakai piring yang kecil, tapi nggak dalam ya. Iya. Jadi artinya benar-benar dikit nih. Jadi cheating. Oh, jadi Percaya deh. cheating. Apalagi olahraganya wah gila-gilaan. Nah, maksudnya cheating gini loh pemirsa. Jadi karena kita makannya terlalu sedikit, kita lapar lagi. Akhirnya kita ngemil. ngemil. Ngemil itu yang nggak bisa dihitung kalorinya Iya, jadi ada yang bilang juga katanya jangan makan sebelum lapar banget gitu ya. Jadi harus makan sebelum kita terlalu lapar gitu. Sehingga Iya. makannya akan ngerem sendiri. Oh, jangan sampai Jangan lapar craving banget banget gitu. Oh, Iya. Oke. Kayaknya banyak ya triknya ya. Jadi kalau mau olahraga itu banyak yang harus dipikirkan. Setelah olahraga boleh nggak kan? Aduh, kalau yang pada baru habis berenang ya, lapar. Laparnya luar banget ya. biasa. Nah, itu pertanyaan gitu kan nggak bisa tuh jaga-jaga jangan sampai lapar karena begitu habis berenang pasti anak-anak tuh lapar. Apa mereka boleh makan sebanyak mungkin sampai kenyang? Ini konteksnya anak atau dewasa? Dua-duanya deh. Oh, Bapaknya jadi juga masalahnya. Kalau anak-anak justru bagus karena dia Kalau dalam masa anak-anak pertumbuhan bagus. kan. Jadi biasanya saya kalau punya pasien anak yang susah makan, saya suruh olahraga. Oh, supaya nafsu. Sepeda ya. kek, atau ikut nari Iya. gitu ya, atau kalau enggak berenang. Biasanya anak-anak tuh suka banget sama olahraga yang ada air-airnya gitu ya. Kan kita seger. pandemi, anggap nggak punya kolam renang. Oke, di rumah. oke. Ya gampang aja di rumah apa tuh jadinya? Sepeda. Sepeda. Sepeda, Oke, oke. baik ya. Jadi nggak apa-apa. Kalau yang orang udah dewasa, Kalau orang sudah dewasa, artinya setelah olahraga makannya nggak boleh craving, jadi harus ditahan. Caranya bagaimana? Setelah selesai olahraga minum secukupnya. Minum itu benar-benar menahan supaya lambungnya itu nggak kosong. minumnya bisa air yang apa? Pakai Putih. penuh dengan air putih, tapi air putih yang ada mineralnya, bla 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 gitu nggak? Ada elektrolitnya. air mineral Tergantung. sih ya. Kalau olahraganya bukan endurance, artinya bukan olahraga yang jangka lama, cuman ya 30 menit, 60 menit nggak perlu. Oh. Tapi kalau olahraganya lebih dari 1 jam, olahraga endurance bahkan bisa ada yang Baru kita bicara yang elektrolit. Betul. Ya, saya Karena mau tanya nih disitulah ke gangguannya. Dokter Tata dan Dokter Nurul. Tadi kan kita bicara olahraga untuk menurunkan berat badan konteksnya. Kalau yang mau menaikkan berat badan, ada nggak olahraga untuk menaikkan berat badan atau makanan untuk menaikkan Ada berat dong, badan? iya kan? Ada orang-orang yang hanya lewat kan, makan banyak juga kurus-kurus kurus aja terus. gitu kan. Iya. Kita ngomong konteks tadi itu dia
obes atau tidak itu ngukurnya dari apa sih? IMT, yang Yeah. indeks massa tubuh. Di mana indeks massa tubuh ini kan ukurannya adalah berat badan dan tinggi badan. Nah, namanya berat badan ini kan enggak selalu isinya adalah lemak di situ ya. Yeah. Di situ ada komponen otot, ada air juga seperti Memang itu. ada orang yang memang lebih berat karena rangkanya lebih berat. Ada. Ototnya, tulangnya lebih besar. Ada yang bilang Ada gini, dong. saya ini emang rangkanya besar, jadi memang agak berat gitu. Emang Bukan ada yang rangkanya, itu? lebih tepatnya mungkin otot. Otot yang terjadi karena proses latihan yang dilakukan gitu loh. Jadi kalau misalnya kita ngomongnya obes berdasarkan kriteria IMT dan itu terjadinya katakanlah pada seorang atlet gitu seperti itu. Kita yang mesti paling cek. gampang kita ngebayangin adik Rai barangkali pemirsa. Adik Kan Rai. badannya itu kalau ditimbang berat badan Obes dibanding tinggi pasti. badan pasti dia Pasti dia overweight-nya obes. udah nempel ke sana ya, Pasti dia obesitas obes gitu ya kalau dari ya. nilai itu. Padahal sebetulnya isinya itu adalah Otot. Otot. gitu. Oke, jadi nggak selamanya yang namanya berat badan dibanding tinggi badan itu bisa dipakai Ya, gitu. jadi yang kita ya. mesti lihat yang kontrol itu ada sebetulnya adalah persentase lemaknya. Kalau kita mau melihat tingkat kesehatan. Oke, normalnya berapa buat perempuan atau buat laki-laki? Gimana tuh dok? Coba. Jadi normal Lemaknya. untuk laki-laki dan perempuan sedikit berbeda ya. Kalau perempuan itu yang dianggap masa lemak normal itu di bawah 25%. 25. Itu slim banget loh itu ya. Itu kurus ya? Sangat slim. Sangat Jangan slim. ini dokter Nurul 22 kayaknya. Oke, terus Sedangkan untuk kemudian laki-laki di bawah 20. Ya. si ayah aja nggak di bawah 20. Gimana? Udah kurus gitu tapi kayaknya. Oh, jadi Jadi ternyata 20% ya, itu laki-laki, iya, perempuan lumayan ya. 25%. Wah, kayak kita kayaknya masih mesti bicara lagi mengenai masalah prosentasi lemak di tubuh kita. Terus gimana ngitungnya? Ada orang yang nggak bisa dicubit loh, saking otot semua. Ada yang nggak bisa dicubit ya. Tapi kalau yang lain ada loh di Semarang bisa dicubit. Gitu ya. Oke, pokoknya nih kita bicara mengenai olahraga di masa pandemi belum selesai pemirsa. Kita nanti akan mengundang lagi dokter-dokter cantik ini dan baik hati dan mau direpotin karena kita nanya macam-macam semuanya. Yang pasti tadi yang paling kita mesti ingat-ingat adalah untuk memulai olahraga ada 7 pertanyaan yang kita harus tanyakan pada diri kita sendiri. Yang kalau kemudian jawabannya ada ya satu pun, coba dipikirkan lagi untuk olahraga, nggak bisa langsung lompat ke olahraga. Kemudian juga tadi ada stretching, ya. Pemanasan, kemudian rangkaian intinya dan juga ada pendinginan, itu wajib dilakukan. Dan tentunya ada makanan yang harus harus, ya dimakan supaya kita bisa olahraga dengan baik. Ngejarnya adalah sehat, terus kemudian bugar. Bugar. Ingat ya, jangan lupa ada yang namanya latihan fisik, ada lompat lagi ke olahraga. Makasih Dokter Tata. Makasih Terima ya kasih Dokter Dokter Tata. Tata, terima kasih Dokter disebutin Nurul. sih. Ya pemirsa, ini masih banyak informasi-informasi menarik lainnya yang kita sajikan di acara Indonesia Sehat. Saksikan terus Indonesia Sehat setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 2 di TVRI Dan Nasional. untuk besok ya kita akan membahas, bukan besok sih, Senin kita akan Ya. membahas mengenai pendek dan stunting. Yang pendek belum tentu stunting. Kalau yang stunting pasti pendek nggak? Nah, nanti diikuti jawabannya seperti apa hari Senin ya. Hari Senin jam 2. Nah, untuk pemirsa yang mau lihat rekamannya bisa melihat di channel YouTube di Betul. TVRI Nasional. Ini kita tayangkan di YouTube, dan juga untuk pemirsa yang mau bertanya nih mengenai pendek dan stunting bisa kirim ke Instagram kita @indonesiasehat.tvri. Iya. Terima kasih banyak buat semua pertanyaannya. Sampai ketemu lagi tentunya di Indonesia Sehat karena sehat itu Asik. Yes. Salam.